Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini tim ICT UBT akan memberikan panduan ataupun cara dalam mengajukan yudisium secara online di Universitas Aisyah Pringsewu. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu juga harus memahami alur pengajuan yudisium ini secara online. Yaitu yang pertama, bisa dilihat di sini, saya zoom aja. Mahasiswa menyelesaikan administrasi keuangan. Jadi diselesaikan administrasi segala macam pembayaran. Lalu bagian keuangan akan meng-approve mahasiswa yang sudah membayar pada aplikasi atau laman Syiakar. Lalu selanjutnya adalah mahasiswa mendaftarkan diri secara online dan mengupload semua berkas persyaratan untuk pengajuan yudisium pada Syiakar, yaitu Syiakarnya di www.syiakar.aisyahuniversity.ac.id dengan memasukkan NPM dan password masing-masing yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Oke, jika sudah mengajukan, maka nanti akan diverifikasi berkasnya dan di-approve oleh bagian perpustakaan, UAK, laboratorium, dan kemahasiswaan sesuai dengan berkas-berkas sesuai dengan yang masuk ke, misalkan pada perpustakaan nanti ada persyaratan bebas peminjaman, di UAK ada ijazah dan sebagainya. Oke, baik, kita langsung saja kepada bagian untuk pendaftaran secara online pada Syiakar. Oke, jadi yang pertama dilakukan adalah mahasiswa login, silahkan login di laman Syiakarnya masing-masing, alamatnya syiakar.aisyahuniversity.ac.id. Lalu ketika sudah login, sudah disediakan menu baru yaitu yudisium dan wisuda. Ada di sebelah menu beranda ini, klik pada di sini. Lalu pada submenunya kita klik daftar yudisium. Kita klik ya, daftar yudisium. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada nama NPM, ada nama program studi dan tahun angkatan. Di sini sesuai dengan nama dan NPM Bapak Ibu ya. Karena di sini saya sebagai Aldi, maka di sini namanya adalah Aldi. Nah, untuk mendaftar yudisium, silahkan Bapak Ibu klik tanda pensil pada bagian atas kanan di sini ya, daftar yudisium ada tanda pensil di sini. Di backgroundnya orange, silahkan klik saja di sini, klik. Lalu di sini NPM sudah terisi, nama sudah terisi secara otomatis. Bapak Ibu mengisikan tempat lahir. Saya isikan ya tempat lahir, misalkan Pringsewu. Tanggal lahirnya misalkan tanggal 1 bulan 2 misalkan tahun 2000. Alamat email silahkan diisi dengan email Bapak Ibu masing-masing. Silahkan misalkan email @gmail.com, isikan dengan benar. Lalu nomor HP atau WA yang aktif ya. Di sini sudah ada kode 62. Jadi silakan kalau misalkan nomornya 0822 isikan saja dengan 822 gitu saja. Jadi nolnya tidak usah diinputkan. Misalkan 1234 1234. Oke, pastikan benar nomor HP-nya. Alamatnya silahkan diisi misalkan Jalan Ahmad Yani nomor 1A misalkan begitu, kecamatan dan sebagainya. Lalu tempat kerja di sini diisi jika sudah bekerja ya. Silahkan misalkan di BSM misalkan Bank Syariah Mandiri ataupun di tempat lainnya. Kalau misalkan belum bekerja, silahkan diisi kosong atau di script aja begini. Lalu tanggal yudisium di sini, tanggal yudisium itu akan mengikuti tahap pertama ataupun kedua. Misalkan tahap pertama yudisium itu dilaksanakan misalkan 1 Agustus berarti 01/08/2002. Kalau sudah, klik simpan. Oke, daftar yudisium berhasil, klik OK. Nah, setelah kita mendaftarkan tadi dan mengisi form-form tadi, maka akan muncul di sini status approve yudisium. Di sini ada banyak ya yang perlu di-approve, yaitu dari perpustakaan, laboratorium, UAK, keuangan, dan wakil rektor 3. Lalu ada link juga untuk pendaftaran untuk mengisi tracer studi. Lalu di bawah ini ada kelengkapan data yudisium ya, ini yaitu kita mahasiswa atau pendaftar
disuruh untuk mengupload berkas-berkas yang perlu diupload pada pendaftaran atau pengajuan yudisium. Yang pertama di sini adalah upload foto untuk ijazah dengan background merah ya. Jadi silahkan disiapkan berkas-berkasnya sebelum diupload. Di sini ada banyak ya. Saya di sini dulu. Jadi di sini backgroundnya merah mengenakan jas alma mater fotonya. Fotonya biasanya 4x6 ataupun sebagainya. Lalu pemberian nama file juga silahkan diatur sebelum Bapak Ibu menguploadnya. Jadi di sini diatur nama file, pastikan nama filenya adalah NPM Bapak Ibu, lalu underscore, lalu diberi nama foto ijazah. Jadi agar nanti pihak dari prodi ataupun administrasi melihatnya itu nama filenya ada nama NPM dan foto ijazah. Jadi itu misalkan namanya foto ijazah, oh berarti itu file foto ijazah. Oke, kita coba akan upload ya. Silahkan upload pada klik di sini. Ada icon upload ya. Klik upload. Nah, di sini ada keterangannya ya, formatnya bisa PNG, JPG sama JPEG. Klik choose file. Nah, sekarang kita cari filenya ya. Saya cari dokumen berkas yudisium. Nah, di sini saya sudah siapkan di sini ya nama-nama filenya sesuai dengan ketentuan, yaitu ada NPM di depannya, lalu ada underscore, bisa juga strip. Silakan Bapak Ibu membuatnya sesuai dengan keinginan. Lalu ada misalkan di sini berkas ijazah dan transkrip. Jadi saya namain seperti ini. Dan pastikan ada NPM Bapak Ibu ya di depan sini. Tadi kita disuruh untuk mengupload foto ijazah. Jadi saya pilih yang foto ijazah yang ini. Klik foto ijazah, formatnya PNG atau JPEG bisa. Klik open, lalu klik upload. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk memastikan apakah file yang tadi kita upload sudah terupload dengan benar atau tidak, Bapak Ibu bisa memastikan pada di sini. Pastikan persyaratan foto atau file sudah terupload. Bapak Ibu klik saja di sini, klik foto. Tadi kan kita nguploadnya di sini, kita klik saja di sini untuk memastikan. Nah, di sini tadi ini foto yang kita upload Bapak Ibu. Kalau misalkan salah, silakan Bapak Ibu untuk menguploadnya ulang sesuai dengan foto Bapak Ibu. Saya close ya. Lalu selanjutnya adalah upload ijazah dan transkrip nilai diploma 3. Ini untuk yang peserta yudisium D4 kebidanan. Lalu ada ijazah dan transkrip nilai S1 keperawatan. Ini untuk yang jurusan nurse. Lalu ada ijazah SMA, ini untuk yang S1 keperawatan dan D3 kebidanan. Serta dilampirkan juga KTP dan kartu keluarga dijadikan dalam satu file. Jadi misalkan saya mahasiswa S1 keperawatan tuh, berarti saya ijazah SMA, lalu di bawahnya ada KTP dan kartu keluarga. Dijadikan satu file dalam format PDF ya Bapak Ibu. Pemberian namanya pun sama, silakan diberi NPM di depannya, underscore, lalu kasih nama berkas ijazah dan lain-lain. Gitu. Oke, kita coba upload. Klik upload di sini, choose file, bisa juga biasanya kalau bahasa Indonesia namanya telusur ya. Choose file, saya foto, klik berkas ijazah dan transkrip, klik open, lalu upload. Oke, sudah terupload. Kita silahkan klik pastikan. Nah, di sini tadi yang kita upload ya, saya download dulu. Misalkan saya open, kita pastikan apakah berkas yang tadi kita upload benar atau tidak. Oke, ini berkasnya ya, ini berkas ijazah dan transkrip nilai dan sebagainya. Oke, saya close. Lalu selanjutnya adalah upload file skripsi atau LTA dalam bentuk PDF. Jadi di sini kalau untuk yang S1 file skripsi ya, kalau untuk D3 namanya laporan tugas akhir ya, sesuai dengan jurusan masing-masing. Oke, saya klik upload di sini. Lalu di sini silahkan lengkapi data ini, masukkan judul skripsi saja. Misalkan di sini judul skripsinya ini adalah judul skripsi atau LTA.
Untuk filenya silahkan klik choose file atau telusuri di bagian ini tombol klik. Lalu kita cari berkas skripsi ya, npm lalu skripsi. Boleh juga ditambahkan nama Anda, nama depan Anda boleh juga di sini asalkan tidak terlalu panjang ya. Oke, yang skripsi saya pilih ini dalam bentuk PDF ya. Open, lalu klik upload. Oke, untuk memastikannya juga sama dengan klik di sini seperti tadi. Oke, saya tidak akan mempraktekannya. Saya lanjut saja ke selanjutnya, yaitu Bapak Ibu harus mengupload file jurnal dalam bentuk PDF ya. Jadi siapkan file jurnalnya juga. Saya klik upload di sini, choose file, lalu kita cari jurnalnya. Nah ini npm, terus jurnal, bisa juga dikasih nama Anda di sini. Klik open, upload file. Oke, sudah terupload. Lalu selanjutnya adalah input judul buku yang disumbangkan ke perpustakaan UAP. Jadi Bapak Ibu persyaratannya adalah untuk ke perpustakaan untuk menyumbangkan 1 buah buku ya sebagai kenang-kenangan untuk UAP. Jadi di sini hanya menginputkan judulnya saja, judul buku yang Ibu berikan. Nah, sedangkan bukunya bisa diantarkan langsung ke perpustakaan Universitas Aisyah Pringsewu maupun boleh dikirimkan melalui jasa pengiriman atau lewat kurir ya. Jadi di sini Pak, klik input di sini ya, tombol yang ada pensilnya. Misalkan judul bukunya judul buku yang untuk perpustakaan gitu aja. Nah, ini judulnya misalkan ini. Klik simpan. Kalau sudah simpan, nanti di sini terlihat judul buku Bapak Ibu yang sudah tadi terinput ya. Lalu selanjutnya adalah upload sertifikat kegiatan masa ta'aruf atau mata UAP. Jadi Ibu pada waktu awal masuk kuliah di Universitas Aisyah Pringsewu, Bapak Ibu mengikuti masa ta'aruf gitu. Jadi sertifikatnya silahkan di-scan ataupun difoto, lalu nanti diupload di sini dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Klik aja di sini upload, choose file. Saya cari sertifikat mata UAP yang ini npm mata UAP, open, lalu upload file. Oke, sudah terupload. Selanjutnya adalah upload file sertifikat kebidanan untuk minimal 10 SKP. Jadi ini untuk D3 kebidanan ini wajib melampirkan sertifikat minimal 10 SKP ya. Jadi kalau yang bukan kebidanan ini tidak wajib. Misalkan yang kebidanan ini klik upload, saya cari. Jadi nanti file sertifikatnya dijadikan satu file ya, misalkan ini. Jadi npm sertifikat yang 10 SKP. Saya jadikan satu file dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Klik open lalu klik upload file. Oke, sudah. Jika sudah, yang terakhir ini adalah upload bukti resi pengiriman jika dikirim melalui jasa pengiriman. Jadi maksudnya ini adalah setelah Bapak Ibu mendaftar Yudisium ini secara online dengan mengupload file-file yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku, Bapak Ibu juga diharuskan untuk mengirim file-file semua ini ke Universitas Aisyah Pringsewu ataupun ke penanggung jawab prodi, mengirimkan bukti fisiknya, fisik bagi jasa dan sebagainya ya, jika ini dikirim melalui jasa pengiriman. Kalau Ibu mengantarkannya secara langsung maka tidak perlu mengirimkan nama resi atau foto resinya di sini. Misalkan Ibu mengirimnya lewat kurir, Ibu berarti harus foto resinya lalu diupload di sini ya. Upload, bentuk filenya itu gambar saja ya Bapak Ibu. Klik, misalkan yang nomor resi pengiriman berkas, open. Oke, upload file. Oke, sudah terupload. Untuk memastikannya bisa klik di sini, klik file foto gitu ya, seperti tadi yang pertama. Oke, pada tahap ini calon peserta wisuda sudah mendaftarkan diri pada laman si akad yang nantinya akan diperiksa oleh masing-masing bagian. Misalkan perpustakaan ini kan statusnya belum approve nih, laboratorium dan sebagainya. Biasanya perpustakaan nanti akan memverifikasi melihat file Anda yang sudah dikirim. Tadi kalau perpustakaan adalah
judul bukunya. Jadi kalau misalkan judul bukunya sudah diinput, lalu bukunya sudah sampai ke perpustakaan, maka pihak perpustakaan akan meng-approve Bapak Ibu yang sudah mengajukan. Begitupun dengan laboratorium. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai pinjaman alat di laboratorium, nanti akan ter-approve. Di UAK, misalkan Bapak Ibu sudah diperiksa, misalkan seperti transkrip nilai, foto, ijazah, dan sebagainya, nanti akan di-approve keuangan jika sudah membayar. Dan Wakil Rektor 3 nanti approve untuk bagian sertifikat mata uang atau masa ta'aruf Universitas Aisyah Pring Sewu. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu silahkan mengisi link alumni. Di sini link tracer study ya. Di bagian ini klik di sini, nanti akan didirect ke Google Form nih, data lulusan Universitas Aisyah Pring Sewu tahun 2020. Jadi silahkan isi data Bapak Ibu di sini dengan benar ya. Ada email, identitas nama, nomor pokok mahasiswa atau NPM, tempat tanggal lahir, rumah, dan sebagainya. Silahkan diisi sampai selesai. Ada juga program studi sampai selesai. Nanti next, selanjutnya mengisi lagi dan klik submit ya Bapak Ibu. Silahkan diisi dengan benar datanya. Oke, sampai di sini pendaftaran sudah selesai. Yang selanjutnya nanti akan diproses oleh bagian perpustakaan, laboratorium, UAK, keuangan, rektor, serta panitia yudisium. Oke, mungkin sampai di sini saja panduannya. Jika nanti ada kesulitan maupun kendala-kendala pada saat pengajuan yudisium secara online, Bapak Ibu bisa menghubungi tim ICT UBT Universitas Aisyah Pring Sewu. Oke, baik, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.